Audio Jungle. Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi dengan aku Nabila Farasnisa. Hari ini kita akan belajar. Sebelum itu, kita perlu mengisi tenaga dulu nih. Enaknya hari ini makan apa ya? Spaghetti atau roti? Kalian penasaran gak sih? Kenapa kalau roti yang sudah kadaluarsa itu tidak boleh dimakan? Sedangkan ada beberapa makanan yang menggunakan jamur. Jadi sebenarnya jamur tuh boleh dimakan gak sih? Nah, untuk menjawabnya, simak terus video ini sampai selesai ya. Video kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Nah, teman-teman, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak memiliki klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa kayu bukan termasuk tumbuhan ya, tapi sebagian karakteristiknya dapat menyerupai hewan dan tumbuhan. Karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Berikut ciri-ciri fungi. Yang pertama, yaitu memiliki bentuk yang beragam, seperti oval, benang, dan memiliki tubuh buah yang berbentuk seperti mangkuk, payung, bulat, dan lain-lain. Fungi tersusun dari satu sel atau uniseluler dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Sedangkan multiseluler ada yang berukuran mikroskopis dan makroskopis. Jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran nukleus dan organel sel lainnya. Meski bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Dia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Tubuh jamur berupa hifa, yaitu sel memanjang berupa benang-benang. Kumpulan hifa yang berkumpul dan bercabang disebut miselium. Jika hidup dengan bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur hidup? Pada umumnya, jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dan berpH rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara, yaitu pertama, saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya, jamur pada roti. Nah, jamur seperti ini biasanya berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Kedua, ada parasit, yaitu jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jamur jenis ini dikenal dengan jamur patogen atau jamur yang bersifat penyakit. Lalu, jamur juga bisa melakukan simbiosis mutualisme. Jadi, jamur dapat memperoleh zat organik dari organisme yang masih hidup, tetapi dapat menguntungkan inangnya. Berikutnya, yaitu struktur jamur. Secara umum, struktur jamur yaitu tudung jamur atau kap jamur, lamela yang apabila dipotong kecil, di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan sekta, lalu terdapat cincin, stipe atau tangkai buah, kemudian ada volva, dan terakhir cabang kumpulan hifa atau miselium yang berada di bagian bawah jamur. Selanjutnya, bagaimana cara jamur dapat memperbanyak diri? Sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki 2 cara reproduksi, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur multiseluler akan mengalami proses fragmentasi hifa, di mana potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian, jamur dapat membentuk spora aseksual berupa spora ngeosfor dan conidiospora yang memiliki sifat haploid.
Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara singgami, yaitu penyatuan hifa, yang terdiri dari proses plasmogami atau penyatuan plasma sel dan karyogami, yaitu penyatuan inti sel. Berdasarkan cara reproduksinya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Bagaimana perbedaan dari divisi tersebut? Kita akan membahasnya lebih detail. Yang pertama, Zygomicota. Zygomicota memiliki zygospora, yaitu spora seksual yang berdinding tebal pada masa istirahat, sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Zygomicota memiliki hifa bercabang dan tidak bersekat dengan dinding sel dari zat kitin. Zygomicota memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiovore. Pada proses reproduksi, terjadi proses reproduksi aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium akan masak dan pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium dan tumbuh menjadi jamur baru. Sedangkan pada proses seksual, dimulai dari hifa jantan dan betina yang berdekatan membentuk gametangium yang mengandung banyak inti haploid. Kemudian terjadi plasmogami atau penyatuan plasma sel karena pecahnya gametangium, dan diikuti proses karyogami, yaitu penyatuan inti sel, sehingga terbentuk zigot, dan zygosporangium menghasilkan zygospora. Zygospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi, dan proses kembali berulang. Berikut contoh jamur Zygomicota, yaitu Rhizopus. Rhizopus mampu memecah amilum menjadi dektrosa, protein, lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Apabila tumbuh pada makanan atau buah-buahan dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan. Contohnya yaitu pada Rhizopus stolonifer atau jamur pada roti, Rhizopus oligosporus, jamur pada tempe, dan Rhizopus oryzae, jamur pada tempe. Divisi fungi berikutnya adalah Ascomycota. Divisi ini memiliki hifa bersekat dan berinti banyak, bersifat saprofit dan parasit. Jamur ini menghasilkan spora di dalam askus, dan setiap askus mengandung 8 spora. Askus-askus tersebut berkumpul membentuk ascocarp. Proses reproduksi Ascomycota. Secara aseksual, Ascomycota uniseluler bereproduksi dengan membentuk tunas, sedangkan multiseluler bereproduksi dengan fragmentasi miselium dan pembentukan konidiospora. Sedangkan secara seksual, Ascomycota uniseluler dengan cara konjugasi dan multiseluler dengan singgami. Prosesnya dimulai dari ascospora tumbuh menjadi hifa, kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi ascogonium atau oogonium dan antheridium yang berpasangan. Kemudian terjadi plasmogami dan karyogami, sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid akan mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 sel ascospora yang akan tumbuh menjadi hifa baru dan proses kembali berulang. Beberapa contoh peranan Ascomycota antara lain yaitu Saccharomyces cerevisiae sebagai bahan pembuatan tapai dan roti, Penicillium notatum yang menghasilkan antibiotik, dan Neurospora crassa sebagai bahan pembuatan oncom merah dan ampas tahu. Divisi berikutnya yaitu Basidiomycota. Basidiomycota berupa jamur multiseluler dan makroskopis. Dia memiliki hifa bersekat dan bersifat saprofit serta parasit. Basidiomycota mempunyai badan buah berupa basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Basidium merupakan tempat terbentuknya spora. Reproduksi Basidiomycota secara aseksual dengan membentuk konidia, secara seksual dengan cara singgami melalui basidiospora.
Dimulai dari hifa jantan dan hifa betina mendekat, kemudian terjadi plasmogami sehingga terbentuk hifa dengan 2 inti haploid. Hifa tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujungnya akan berkembang menjadi basidium. Terjadi kariogami atau penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Kemudian terbentuk 4 tonjolan di ujung basidium yang disebut sterigma. Inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma dan membentuk basidiospor. Basidiospor akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Contoh jamur pada divisi Basidiomycota antara lain Volvariale volvaceae, Auricularia polytricha, dan Pleurotus. Semua jamur tersebut dapat diolah menjadi makanan. Selain dimanfaatkan, beberapa jamur basidio juga dapat merugikan tumbuhan, seperti Ixobasidium vexanas, yaitu parasit pada daun teh, Ustilagos chitamine, yaitu parasit pada tebu dan jagung, lalu ada Puccinia aracidis, yaitu parasit pada tumbuhan kacang. Divisi terakhir yaitu Deuteromycota. Deuteromycota merupakan hifa bersekat dan dinding selnya dari zat kitin. Umumnya, jamur ini berukuran mikroskopis. Jamur ini bersifat saprofit dan parasit. Reproduksi Deuteromycota secara aseksual dapat berupa Conidiospora, Blastopora, dan Artospora, sedangkan reproduksi seksualnya belum diketahui, sehingga disebut fungi imperfecti. Jamur Deuteromycota dapat bersimbiosis dengan organisme lain. Contohnya bersimbiosis dengan algae yang disebut dengan lichens. Lalu ada juga jamur Deuteromycota yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan yang disebut dengan mycorrhiza. Contoh jamur pada Deuteromycota antara lain Tinea versicolor yang menyebabkan penyakit panu, Epidermophyton floocosum yang menyebabkan penyakit kaki atlet, dan Trichophyton yaitu menyebabkan penyakit ringworm. Sampai di sini pembahasan kita tentang kingdom fungi dan keempat divisinya. Jangan lupa tonton video terbaru ya. Sampai jumpa.